Selamat datang di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita pandai PT kalian di One Teknologi yang katanya paling terupdate, terkini dan terjujur. Dan bukan review. Bukan review ya. Jadi ya ini kali ini lumayan spesial karena kita mendatangkan Erwin Iya. gitu. Sebenarnya itu nggak spesial karena kan tinggal turun Jauh-jauh. Jauh-jauh. Dari kantor ke Tapi sini. kenapa? Wah, sok-sokan kayak di mana gitu kantornya ya. Tapi kenapa baru di sekarang dia? Gue kepikiran ngundang dia. Iya, gue juga bingung ya. Sekalian announce sekalian nanti ya. Gitu. Tapi kita lebih nunggu proper dulu lah. Betul. Dan ini kan udah setnya berubah-berubah terus Iya. kan. Kemarin pakai bangku, sekarang pakai apa. Bentar lagi takutnya nih. Bentar lagi ada ini, ada green screen-nya bentar lagi di sini nih. Nah, Di Arab. diarah lagi tuh ya. Nah sekarang kita tuh membahas karena ada Aaron, sekarang kita bahas soal Xiaomi ya. Yoi, ini Karena baru launching ternyata- banget nih iya kan. bener, baru launching dan ternyata tuh animonya lumayan gitu ya. Wah, itu bikin pengen nyobain sih langsung. Iya, buat nama HP-nya lagi-lagi masih konsisten lah, Xiaomi 17 17 Ultra gitu. Ultra. Ya kemarin baru launching nih dengan menawarkan teknologi ya udah lah ya pasti buat spek baru. Pasti flagship juga. Semua baru gitu, Elite Gen 5 dan lain-lain. Cuman layarnya jadi 1,5K sih. emang. 1,5K yang turun tapi ukuran makin gede. Betul. Dari 15. Dari 6,9 inci. Buset. 6,9 inci berarti full banget ya tangan di tangan Gede gitu ya. banget sih itu. Dan dia kan bezelnya tipis kan. Ya itu bakal ngejar itu mungkin. Iya sih kayak Samsung berarti S25 tuh berapa ya Ultra ya? 6,8 seingat gue deh. Ya ini itu gede banget. Itu gede banget tuh. Gede banget sih ini. Cuman yang menarik adalah di sini masih bertahan dengan 1 inch kameranya yaitu Light Fusion ya. Kalau di Cina tuh gue lupa namanya. Hah? Naik apa gitu di Cina? Udah yang mainnya sih. Udah mainnya pasti yang sama. mainnya. Jadi main kameranya bukan telenya nih. Ini gue tanya belum. Iya emang bukan. Maksud gue masih sama sebenarnya untuk kayak setupnya kayak di 200 megapiksel periskop juga sama. Ini menarik di periskopnya nih. Lu pantengin aja, lalu ultrawide di 50 megapiksel. Ini juga layarnya M10 AMOLED ini mirip sama Samsung ya sebenarnya. Yes. Samsung si iQOO. Ya kurang lebih sama lah Iya, ya. 120 Hz iya, juga. sekarang udah gitu ya. Xiaomi Dragon Glass 3.0 gitu-gitu ya. Dan ini yang menarik adalah lu nulis IP69 Pro di apa maksudnya nih? Biar cepet. Capek gue ngetik IP66, Ternyata 68, Realme 69. itu ya. Kan gue bilang mempermudah. Mempermudah, berarti Langsung IP Realme itu berarti aja. ini dia apa namanya? Visioner. Iya. Gila. GG Realme suka banget gua. IP69 Pro. Ada kan IP69 Pro kan? Mungkin Nggak ngerti. Belum Iya, ikutan. Iya gitu ya. Terus sama juga buat ini yang menarik adalah di kamera sebenarnya nih di periskopnya. Dulu itu Win. Ini kalau ngomongin sedikit soal historinya ya. Histori Xiaomi itu menarik loh dari Xiaomi 14. Ya. Mic gue mati katanya. Enggak. Emang nggak ngomong. Oh, emang nggak ngomong. Iya juga sih, bener juga. Ya, 14 Ultra ke 17 Ultra itu menarik loh. Kalau dulu tuh kayak buat telefotonya masih 50 megapiksel Iya, jadi triple jual 50. 50. Lalu Xiaomi 15 Ultra nya dibaruin lagi nih Win, 200 megapiksel nih Win. 200 megapiksel di mana lumayan lah. Tapi ya gitu, kekurangannya Xiaomi 15 Ultra itu karena dia lensa bisa ada 4, jadi kayak main 75 mm 100 gitu. Itu 14 Ultra. 15 Ultra. Iya, kalau sebelumnya ya dikit. Nah, jadi zoom 3 kali 4-nya ke 4 zoom 3 kali ke 4,3-nya itu sekarang tuh di continuous di Xiaomi 17. Oh. Iya gitu, maksudnya mantep loh ini. Sekarang tuh kalau lu tahu kan zoom kamera kan pindah-pindah lensa kan, dia bener-bener kayak kamera. Jadi lensanya kayak Iya, gini. iya. Geser lensanya. Zoom beneran. Iya zoom beneran. Gue lupa lu bilangnya apa gitu saat itu. Enggak. Waktu itu soalnya kalau yang kita obrolin di tempat cucian mobil tuh beda. Detail banget. Soalnya ini sih ya emang ini sering terjadi sih, terminologi di kamera beneran sama kamera HP tuh emang suka Disama-samain. bentrok. Iya. Ya kayak di sini kan dia harus pakai kata-kata continuous zoom. Padahal itu zoom normal, real zoom tuh begitu. Real zoom begitu ya. Nah, HP itu kan sebenarnya kalau kita ngomong dari dulu optical zoom tuh ganti kamera. Benar. Gitu. Jadi harusnya optical zoom ya yang kayak gini gitu. Nggak. Cuman dia harus nambahin bahasa baru Iya, kan. jadi dulu tuh continuous. Dari dulu gini sih Win sebenarnya tuh. Kenapa ini big deal? Karena dulu tuh ini kan kita ngeliat segini ya, kapabilitas kameranya nih ya. Normalnya itu kalau kita mau ngezoom itu harusnya kan begini kan, makin kecil kan. Nah, cuman kalau di kamera sekarang ya itu tuh segini cuman dikecilin di bagian jadi kayak digital sebenarnya. Iya. Digital jadi ngegedein gambar doang. Nah, untuk sekarang tuh bener-bener dia maju.
Lensanya. Iya si lensanya. Lensanya Iya tadinya sensor digital zoom Iya. gitu. Ini baru zoom beneran. Bener-bener zoom beneran. Ya cuma dia jadi harus pakai bahasa baru continuous zoom itu. Soalnya kemarin dia tuh jelasinnya ini, kalau lu ngezoom titik fokusnya nggak berubah. Oh. Nah kalau itu kalau di kamera namanya parfocal, lensa-lensa tertentu. Kalau ini sih gua baca di launchingnya nggak ada bahas soal kalau ngezoom titik fokusnya pindah atau Ya apa. gak beda gitu. sih, waktu itu di Vivo tuh kan ada yang ngomong kan hyperfocal kan gunanya, Win apa hyperfocal apaan? Lu gak Iya tahu. beda Iya. tapi hyperfocal kan itu yang buat Ini sebenarnya kalau di landscape kamera gitu kan. zoomnya itu digital ya digital. Kalau kita sebutnya kayak in-sensor zoom lah. In-sensor zoom dan Iya. lain-lain. lah, atau apalah gitu. Ya sebenarnya terminologi sih kayak zoom digital kamera juga kadang kalau dari Sony apa dari Fuji apa tuh suka beda-beda tuh. Heeh. Biar keren. Suka iya dia punya bahasanya sendiri. Tapi ya ini berarti dia baru pertama optiknya beneran geser gitu ya. Iya. Dari gambarnya ya, dari Iya, gambarnya demonstrasinya. bener-bener nyamping. Dia kan periskop kan sebenarnya nyamping nih. Ya ini bisa kasih lihat kan di itunya nih gambar yang periskop ini. Kadang jadi gimmick marketing juga. Kayak Karena- waktu zamannya Xperia Pro Eye. Iya. Xperia Pro Eye kan dia Sensor bawa satu. sensor 1 inch gitu. Cuman dari awal tuh gue udah lihat kok lensanya tipis gitu kan. Ternyata sensornya 1 inch tapi ruang gambar yang dipakai cuma bulat di tengah gitu loh. Jadi sensornya ya komponennya 1 inch cuman nggak kepake semua gitu. Setahu gue waktu itu yang pertama kali pakai 1 inch full, ruang gambarnya juga image circle full tuh pura. Iya pura. Oh, pura. Pura. Nah, gue nggak tahu nih di sini. Tapi kalau gue lihat kan kamera bumnya juga gede banget nih si Gede banget, Ultra kan. Xiaomi. Jadi menurut gue sih harusnya proper. Dan kalau kita bilang bisa nggak buat gantiin kamera ya tergantung penggunanya buat apa sih. Tapi maksudnya 1 inch itu harusnya natural bokeh sih udah dapet ya. Iya emang, natural bokehnya si Xiaomi itu salah satu yang bisa diandelin lah. Ini gak cuma Xiaomi doang sebenarnya. Jadi itu sekarang ini Win, untuk flagship handphone itu kita kalau ngomongin kamera ya, bokeh natural itu bener-bener bokeh gitu. Walaupun ada beberapa HP kayak misalnya HP-nya Vivo gitu ya. HP Vivo kadang-kadang emang suka mainin bokehnya natural masih, cuman di enhance lagi. Iya gitu. iya iya. Oh iya iya. Iya, Cuma cuma- kadang enhance itu suka malah bikin berasa kan. Iya, Malah itu bikin yang kayak- Sama kayak- buatan gitu. Iya kayak ini, kayak mode sinematiknya iPhone, gue gak suka banget tuh. Emang iya. Bokehnya aneh banget. Iyalah. Ya kalau masih processing tuh bukan yang asli itu gak enak gitu. Iya, jadi nah cuman ini yang dicari sama Xiaomi dan gue sih cukup apresiasi untuk Xiaomi ya, karena kalau lo tahu ya 14 Ultra itu kan bisa aperture berubah. Ah. Lalu dia berusaha main di tele 200 megapiksel. Sekarang untuk 37 sampai 4-nya itu dibikin continuous gitu. Oh 4 kali dong jadinya. Iya 4,3 doang. Oh jadinya yang 75, 85, 100 tuh 4, Iya, sampai 4,3 doang sebenarnya. Oh 100 milinya tuh berarti 4,3 gitu. Iya, nah itu tapi kok bisa misalnya untuk perubahannya seri Ultra ini Xiaomi itu benar-benar berhasil gitu. Kecuali bagian ultra wide. Tapi emang iya sih, gue lihat di webnya Xiaomi tuh yang pas dia promosiin bagian zoomnya, beda gitu zoomnya Beda-beda sama karena benar-benar digital. benar-benar optikal gitu. Iya, jadi rasa depth-nya tuh dapat gitu, zoom. Iya iya. Sama tapi ya sayangnya gitu tadi gua ada mention soal ultrawide. Ultrawide ini kayaknya emang tidak diprotesin Xiaomi nih. Nih, fun fact, Xiaomi 14 Ultra itu tuh 13 mm, 12 sampai 13 mm. Sekarang itu mentok di 14 mm. Ya berarti keterbatasan ruangannya. Antara kata nggak tahu sih kalau menurut Iya, gue karena sih. ruangan pasti bakal kepake sama periskop. Ya periskopnya sih kalau lihat gambarnya juga makan gede. ruangnya sih. Dan Gila mungkin ya. that's why juga kalau dia 6,9. Gede pas itu. Lensa panjang itu kan pasti. Iya, tapi agak sayang sih sebenarnya tuh Android itu kekurangan salah satu di ultrawide. Cuman kita kan nggak tahu kan kebutuhannya Xiaomi kan. Sama ini juga apa iPhone kan. iPhone aja sekarang berani untuk yang iPhone Air ini nggak ada ultrawide gitu. Iya. Apa jangan-jangan memang ultrawide jarang dipakai. Enggak itu menyebalkan. Harus ada ya. Akhirnya berasa gitu. Akhirnya Kalau berasa nggak ada ya. ultrawide tuh Iya, ultrawide iya. penting lah. Tapi itu ntar lah ya. Tapi Iya, kalau ntar. ngomongin ultrawide sendiri, Ben, menurut lu di handphone sendiri itu ultrawide itu kepake segitunya atau enggak sebenarnya? Kepake banget. Ya pokoknya gua kan sekarang pakai daily drive-nya pakai Air kan. Iya. Nanti mungkin bahas lebih dalam soal Air, tapi intinya yang satu-satunya feature yang gue missing banget dari semuanya itu ultrawide doang. Bukan speaker ya. Speaker enggak gue. Karena gue pakai AirPods juga kan. Iya, nah Cuma itu juga. gue nontonin Reels juga nggak pakai AirPods masih Masih Iya, enak-enak aja. Karena sih. lagi-lagi kecuali diingetin. Oh iya. karena lagi-lagi Reels itu kan bentuknya kayak gini kan. Dan lu tuh nggak akan tahu. tuh. Iya, kecuali nontonnya gini. film, Iya, iya, gitu. iya. Makanya pintar juga dan hebatnya iPhone dia mikirin mononya tuh di atas. Iya. Jadi langsung nyembur ke muka.
Ya walaupun jadi DP berkurang kan, maksudnya kayak bassnya pasti korbanin. Beda main bawah. Iya untuk audionya ya kurang lah. Cuman ya gitu ultrawide sayangnya masih belum bahkan gue lihat tuh yang di seri number biasa Xiaomi 17-nya doang itu ultrawide jadi 17 mm. Hah? 17 mm. Wide-nya doang 17. Iya, 17 Lebar mm. banget Jadi dong. bukan lebar lah gila. Makin kecil Ultra ya, makin wide-nya, narrow. ultra wide-nya. Ultra wide-nya. Oh, ultra wide. Iya. Wide mah 23 Iya, kan harusnya biasanya. 20. Iya, wide-nya 23. Ultra wide-nya 17 mm. Ultra wide nih. Iya, maksud gua salah banget gitu di sini karena kalau kita ngelihat di Xiaomi number sebelumnya ya 14 itu ya ultrawide 14 mm yang dimana itu aja kurang karena kan kita ada pembandingnya kan. Wah, sedih untuk sekali, level Tecno Camon aja 14 mm gitu. Kok ini tiba-tiba jadi 17 mm gitu ya. Xiaomi. Jadi sayang banget sih di sini. Cuman ya gua ngerti karena untuk seri number ini mereka tuh masih fokus di bagian ini nih. 14 coy. 17 mm cuk. Di mana lu lihat? Di ini GSM Di GSM. Enggak guys, 14. 14. Ini. Xiaomi 17 biasa. Oh, 17. Gua kira ultra. Bukan 17 biasa. 17 biasa tuh makin narrow kayak ini Pro. Oh. Kayak seri Pro kayak Poco Ultra Wide-nya Poco Ultra. Poco Jadinya Ultra. kayak nggak terlalu wide gitu ya. Betul, Iya, jadinya 102 doang ya. Iya, jadinya Beda tuh bener-bener ngejelekin gambar doang kalau kayak nggak sengaja kepencet gitu. Oh kayak nurunin kualitas doang Betul. gitu ya. Ya, cuman Yang ya gua harap aja sih ini bakal dibagusin. Karena kan lebih dense kan jadinya Iya, kan. karena sih seingat gua ada beberapa handphone tuh yang mulai masuk ke 12 nanometer, 12 mm 12 gitu mm. kayak kalau nggak salah Honor Honor tuh udah 12 masuk. mm tuh. OnePlus juga gak sih? OnePlus ya 12 mm kalau nggak salah. Ya lebar-lebaran sih dan ini flagship gue sih expect minimal lebar aja lah 13 mm lah kayak iPhone lah gitu Yes. yang dipakai sama Pura gitu. Karena kan ini orang reviewer kamera aja ngomong emang kepake gitu. Iya, berasa banget. Iya berasa banget sih. Oke ya. Tapi gue mau kasih komentar juga nih yang periskopnya. Sebenarnya kalau gue lihat ya sebagai orang yang agak geek juga gitu walaupun udah lama nggak update. Tapi ini gue rasa tuh technical statement doang sih dari Xiaomi untuk si. Jadi dia kayak statement kasih tahu ke orang kalau akhirnya nih teknologi HP kita bisa bikin real zoom, real optical zoom. Karena sebenarnya angka yang dikasih tuh untuk zoom ya 75 sampai 100 mm tuh dikit banget sih. Dikit banget emang. Dikit banget. Lensa sih nggak ada yang jual jarang banget lah gitu. Nah, sebenarnya yang sebenarnya bukan soal jauh-jauhannya Win, tapi perpindahan lensanya. Iya, gua rasa makanya ini statement. Gua rasa ya ini nggak tahu. Cuman historically kalau kita lihat tech race, biasanya ini karena belum ada lawan dia keluarin yang segitu dulu. Cuma gue yakin sebenarnya Xiaomi di belakang capable udah sampai Lebih jauh angkanya lagi. lebih jauh. Oh, memang. Gitu. Karena kalau di angka-angka sendiri kayak 75 nih kalau di kamera ya. Cuma kan yang memang mekanikal juga lain, kamera kan gede-gede banget. Tapi biasanya 75 sampai 300 gitu atau Iya juga sih. 75 150 lah gitu kayaknya masih lebih enak. Standar Tapi di sapu sini jagat gitu ya. Iya, 75 100 tuh kayak ya nggak terlalu ini sih sebenarnya. Jadi menurut gue ini statement dulu. Jadi di 17 Ultra statement kita udah bisa bikin. Nanti kayaknya di tahun depannya Lebih jauh lagi. iya. Mungkin dia sekalian tes ombak kali ya. Bener Begitu juga sih. orang banyak yang appreciate, wah baru. Tapi gas jatuhnya lagi. kayak gitu lu mesti ngorbanin ukurannya lagi. Iya bisa jadi. Itu Terus, kita nggak tahu sih. Tapi kalau gue kurang setuju sih Win, karena karena pengalaman gue kan gue user 15 Ultra ya. Ketika lu pakai 75 mm lalu pengen lu majuin ke 90, itu tuh noise-nya parah. Karena digital. Karena digital. Nah ini yang pengen dikurangin sama Xiaomi 17 Ultra menurut gua. Dan bener-bener lu dapat optical zoom yang asli gitu, yang gua lihat ya. Jadi intinya kalau dari lu pokoknya dapat 75 sampai 100 ini dengan kualitas terbaik sensornya gitu ya. Iya. Jadi di range ini Betul, gitu. Oh ya gitu. masuk akal sih. Cuma gua soalnya ngelihatnya 75 ke 100 tuh Memang. terlalu sedikit. Salah satu kekurangan Xiaomi itu adalah ngasih zoom pelit. Contoh 15T. Iya. 15T itu optikal dikali 2, Pak. Buat apa anjir? Minimal 2,5 lah biar berasa nggak sih? Kayak Ya kali dua tuh kayak zoom ya udah dikit. iya udah gitu Dan nggak berasa DP juga. Iya sampai ke jadi agak kurang sih. Cuman ya gue ngelihat untuk teknologi sini mantap banget. Siapa lagi dia ngeluarin yang namanya Leica Edition. Nah, ini dia nih, Xiaomi 17 Ultra Leica Edition. Ada beberapa perbedaan ya. Iya. Ya kalau gua ini lagi sih sebenarnya ada 3 sih. Pertama ada mechanical zoom ring ya. Ini Jadi gimana? zoom ringnya dia itu bisa diputer. Wah iya. Dia Oh itu yang Ultra nggak ada. Ultra itu tuh nggak ada. Leica Edition. Leica Iya. Edition. Late. Lights. Iya. Jadi zoom ring yang bisa diatur juga kayak iPhone kan yang kamera button. Sayangnya dia nggak ada kamera button, itu sayang banget ya. Ih kemarin padahal ada leak ini ya. Ada button nih ya. Gue kira kamera Kayaknya button. dijual di casingnya.
Ya, dan itu juga jadi iya. bisa adjust focal length, exposure sama white balance. Terus juga dia ada di bagian kameranya ada dual tone design. Jadi ada 3:2 aspect ratio gitu. Dan warnanya sendiri khusus dual tone design LDK M series plus juga ada gerigi. Wah itu sih gerigi keren banget sih. Iya, jadi kayak Gua pengen beli dah. kamera asli ya. Iya. Ya kita nggak tahu sih karena kan di TKDN ada 3 yang kan Xiaomi kan. Cuma ada berspekulasi katanya itu Pro. Tapi kalau menurut gua seri Pro itu bagus untuk keren-kerenan. Lu tau gak sih Pro tuh yang kayak belakang kayak iPhone? Belakangnya kayak iPhone. Iya, kayak iPhone Pro. Tapi ada kacanya. Oh, yang itu. ada layar. Iya, Kalau dia layar, iya. Itu bagus, tapi menurut gue kalau dipakai harian, apalagi di jual kamera nggak banget sih. Udah levelnya nggak banget menurut gue. Cuman yang gue lihat di sini berarti dia nggak ngikutan ini ya permainan yang telefoto panjang gitu. Ya kan karena pertama dia udah pakai ring, kalau pakai lensa nggak bisa diatur lagi. Iya. Ya kan. Ataupun nih ya antara Ultra mau Leica pun juga kayak ribet banget kan, lu mesti punya modal sendiri gitu. Jadi sangat membingungkan. Iya, tapi gitu. niatnya di sini udah jelas lah ya, nih mana ini orang-orang kan nggak bisa beli Leica. Ya kan, Leica itu kan 50 juta ya, kalau nggak salah. Yang Paling mahal lah. Paling murah ada yang 30-an, cuma digoreng juga. Tetep mahal lah. Itu juga kamera-kamera pocket. Iya, Deluxe cuma maksud 8. gue jadi ini opsi aja sebenarnya sih. Dan lu dapat handphone gitu. Dan menurut gue lagi-lagi Congrats buat Xiaomi memang bisa menahan di kualitas ya gue lihat ya. Walaupun seri numbernya kita bisa ngobrol dulu lah. Seri number ya. Masih menurut gue masih jualan kecil-kecilan aja gitu ya. Tapi ngomong kecil-kecilan ada juga yang kecil-kecilan yaitu iPhone Air. Ya. Yoi. iPhone Air ini ternyata harganya turun nih. Yoi, di Digimap udah di-upgrade harganya Digimap MAP, Digimap sama iBox era ya itu udah diturun jadi harganya berapa? 17.999. Baru kemarin ya? Iya, tapi Gue lihat kontennya si itu sih, Bang Jo. Oh iya, dia di-update juga. Oke. Bukannya 16 ya, startnya 16. Oh, Kalau tahu enggak ya, 16 itu kalau dia dapat diskon. berarti turunnya berapa juta ya? dapat diskon Dari e-commerce kali ya. 21. 21 ya? 21-an. Nah, tapi lu sendiri kan adalah user iPhone Air, Win. Dan kemarin kita bikin award, ini salah satu handphone dengan desain terbaik lah gitu. Lu gimana nih sama iPhone 17R lu setuju iPhone gak? Air? Iya. Lu setuju gak sih kalau desainnya bagus gitu dan optimisasinya oke dan lain-lain gitu? Setuju. Kalau ngomongin desain setuju. Yang tadi gue bilang, gue pokoknya buat daily drive udah enak aja. Cuma ultra wide-nya aja gak ada. Gitu. Nah, Jadi ultrawide-nya lu gimana ngakalinnya dong? gue bobo action cam kan sekarang. Nah, makro ini gak ada berarti ya? Gue baru ingat. Nggak ada. Gak ada, main Nggak ada. kameranya doang. Terus soal baterai gimana? Baterai gue gak ada masalah sih. Beda lah. Soalnya gini, sebelumnya kan gue pakai Pro. Iya. Pro juga katanya kan baterai nggak awet kan. Iya, Jadi banyak kayaknya ngomong. gue antara gue pakai Pro sama ini tuh gue nggak merasakan perbedaan. Anjir. Sebenarnya emang dari kapasitas emang kecil, Emang tapi kan Pro boros sih optimisasinya kata dia orang juga lebih nggak sekencang 17 Pro-nya yang Pro Iya, gitu. karena iPhone Air, gue selalu ngomong, kenapa ya namanya nggak 17 Air aja ya, ribet aja. Karena iPhone Air sendiri yang gue lihat ya, gue coba ngetes waktu itu buat main game dan lain-lain tuh, dia itu clock-nya sebenarnya nggak secepat yang biasa. Iya. Oh iya Kelihatan. pastilah. Kelihatan, jadi emang optimisasinya di situ ternyata. Tapi ya pas-pas aja untungnya. Buat desain menurut lo kenapa Win? Dia ini enak banget dipegang Win. Ya karena iPhone aja kali ya. iPhone tuh soalnya maksudnya kalau pernah nyobain produk-produk kayak Apple lah gitu. Apple tuh emang by design sih menurut gua lumayan juara lah. Dan memang kalau ini kan sebenarnya gua kurang biasa pakai casing tebal gini ya. Gua bisa tolerir karena dia tipis banget. Jadi pakai casing ya kayak HP normal gitu loh. Cuman kalau misalkan lepas casing pun rasanya Iya, menurut gue paling enak lepas casing. mewah sih. banget. Itu kayak awal-awal gua pakai iPad. Pertama pakai iPad kan kayak buset nih barang mewahnya berasa banget gitu loh, kayak gitu. Nah, di sini tuh Iya. menghadirkan rasa yang sama pas gue pakai si iPhone Iya, Air ini. makanya gue selalu setuju kalau ngomongnya R&D Apple ini bagus banget sih. Dia ngomongin desain tuh sampai kegenggaman banyak orang gitu. Desainnya tuh humanis tau nggak? Iya, Jadi humanis ya. ngukur sesuai orang megang gitu enak dan megangnya mewah gitu loh. Dan yang fun fact ya, katanya itu harganya turun Win karena tidak banyak orang beli sebenarnya. Nggak heran. Ya itu gue juga percaya aja sih. Iya, kenapa ya? Orang tuh Karena- suka yang gede gitu ya. Hah? Enggak, yang Pro sama Pro Max-nya lebih banyak. Gue sih beli, tidak kan? bisa mewakili kebanyakan orang kan. Gue pasti dengan pendapat gue sendiri. Karena gue dari dulu, si Aldi mah tahu, dari awal gue pakai HP Android, HP gue gede-gede kan. Benar. Gue pakai Andro Max. Namanya aja Andro Max gitu loh. kecil. Itu aja 7 inch dulu Iya. kan. Iya. Tadi aja Xiaomi Ultra 6,9 kan. Iya, Dulu 7 inch dengan bezel gede. Iya. Gitu kan. Nah, jadi gua emang dari dulu demen yang layar gede. Ah, ya. Layar gede. Nah, ya, di sini tuh iya. tapi gini, gua nggak pernah pakai Pro Max.
Karena layarnya gede tapi HP berat banget. Nah itu gue juga. Lu juga ya? Nggak pernah gue pakai Pro Max. Iya, Cuman untuk pas HP. di sini Untuk HP berat itu emang PR sih gitu kan, gue pernah pakai Pura kan. Hah. Yang dimana pernah pakai Oh, iya. Pura, gue gila lu ya. Ternyata Pura Ultra itu berat banget tuh. oh iya. Emang iya itu. Ketika lu biasa pakai HP enteng jadi berat tuh berasa gitu. Itu salah satu komplain gue ke Pura sih. 220 gram. Iya, kameranya sih emang super ya. Maksud gua Bagus gitu. Wah, bukan bagus lagi sih. Lu bayangin gak? Itu salah satu teknologi yang namanya sensor shifting. Dia pindah kan sensor jebret gitu. Itu bener-bener genius menurut gua karena lu akan dapat yang maksimal dikali 10 gitu ya dan lain-lain, dan itu kepake buat street fotografi. Tapi street fotografi itu kan dibawa-bawa yang di mana ini berat banget gitu. Makanya sih kayak mesti ya perlu dikurangin lagi nggak sih bodinya gitu. Iya, gua nggak tahu apa yang dikurangin tapi gitu. Gua nggak tahu sih. Apa baterai kan? Ya atau tapi apa. kalau kegunaannya buat street fotografi kan masih dibanding lu bawa kamera. Ya masih oke. masih oke lah ya. Mungkin pembelaan mereka begitu. Win, lu tau gak sekarang Android itu udah mulai masuk ke yang mini-mini. Misalnya ini, Vivo. X300 ini muncul karena ternyata X200 Pro Mini itu banyak yang ngomongin. Emang ini mini? Mini jatuhnya. Harusnya ini Pro Mini. Iya, harusnya Pro Mini jadinya. Tapi di X300 jadi yang basic. Iya, jadi basic gitu, yang dimana jadi pilihan aja. Oh jadi kalau X200 yang biasa tuh lebih gede dari ini? Iya. Standar Android flagship lah Iya. gitu. Sekarang X300 dibikin mini, yang dimana bagus menurut gua. Karena harganya sekarang kan udah nggak make sense ya, udah nggak make sense sih, ya, udah naik lah ya. Lu tuh dikasih pilihan, lu kalau mau yang bagus banget yang Pro, yang tapi gede gitu ya. Kalau lu mau harian asik santuy ya ini. Iya. Iya. Tapi kalau menurut lu gimana nih untuk desain mininya si? Ya balik lagi ya, gua kan biasanya layar gede ya. Ini sama Aldi sih cocok. Aldi tuh dari dulu suka HP kecil. Iya. Dia kan yang beli 12 mini kan. Lu kan 12 mini Suka dulu. kecil-kecil ya kalau dia. Nah, nggak tahu dah. Tapi ya gitu lah, gua nggak biasa pakai HP kecil. Kalau gua udah jelas R tuh buat gua kayak wah ini berarti tahun gua banget gitu. Soalnya layar tambah gede, Tapi HP tambah kecil gitu. HP-nya tambah enteng. Iya, beda-beda ya. Nah, tapi ini jangan kan, tapi kan flagship. Nah, ini masuk ke yang mid range nih. Sekarang tuh mid range sih kayak udah mulai kayak misalnya Oppo Reno ya. Oppo Reno 15 ini udah mulai muncul yang Pro Mini yang dimana ini pakai 6,32 inch. Ini tuh mirip sama iPhone Pro berarti. Sama enggak sama Vivo. Sama Vivo Sama ya? ini. Iya, sama Vivo X300 ya. Dan layarnya 1,5 OLED juga, lalu pakai MediaTek 8450. Yes. Terus 200 megapiksel untuk kameranya ultrawide dan sama telefoto gitu. Nah, fun fact Win, sekarang tuh kalau lu nggak merhatiin ya, untuk si telefoto dan ini tuh udah mulai masuk ke bitrance sekarang. Oh, mid-range tuh udah dapat periscope Tuh. gitu. Periscope. Udah kayak wajib nggak sih sekarang? Iya. Bahkan kayak Sense kemarin itu udah mulai, Aquos Sense itu kan harganya 6, Apa sih Sense? Sharp Aquos. Oh, Aquos. HP Jepang itu. HP kacau ya. Itu di Sharp kan itu? Iya, Sharp. Sharp Aquos Sense gitu namanya. Iya, Sharp Oh, Aquos 9 Sense ya, apa Sense 9? Sense 9. Sense 9. Panjangan namanya. Ya udah Panjang lah juga ya. Iya, HP Jepang itu tuh di komennya salah satunya adalah tidak punya tele gitu. Di harga segitu, karena kan perbandingannya kan ada HP Cina gitu kan. Ya ini yang nggak ada, makanya sekarang tuh untuk yang seri-seri bawah ini udah mulai masuk ke flagship, ke udah mulai mid-range. Gue gak tahu ya, apa karena ini harganya mahal atau gimana. Ini kayak misalnya Reno 15 Pro Mini ya, kayak tadi. Menurut gue ini salah satu langkah yang tepat ya kalau misalnya masuk Indonesia. Betul. Kalau masuk Indonesia, pertanyaannya kan lagi-lagi kan. Harganya. Iya, gak harga. Kalau harga Pro Mini menurut gue make sense lah. Maksudnya dia angka belasan tuh, ya udahlah. Ini kan opsi gitu kan. Iya. Kalau misalnya dia tidak masukin yang Pro Mini ini kacau sih menurut gua. Masuk tapi di downgrade. Di downgrade jadi 7.000 ya. 7.400. Tapi tebakan harga lu sekarang dengan kemungkinan misalkan masuk tahun depan, Oke. kira-kira bakal kan katanya harga Bakal handphone naik kan. bakal lebih mahal. Tapi setidaknya Pro Mini ini harusnya normalnya kalau Oppo normal ya. Kalau normal di bawah X9 harusnya. Ya, Oh, tetep kalau lah. secara posisi aja gitu Iya, ya. harusnya di bawah X9 lah, nggak mungkin. Ya nggak tahu sih kalau misalnya harga X9 nggak bakal masuk Indo nggak sih? Iya, kalau nggak ada itu kan jadi nggak ada perbandingan. Iya, jadi langsung Pro aja gitu. Tapi harusnya sih masuk gitu. Harusnya masuk. Ya, karena Tapi kan sayang banget nih Pro Mini nggak masuk nih. Akhirnya Oppo tuh diomongin nih. Tahun ini kan diomongin soal A6X ya kan. Jadi Oppo akhirnya ngeluarin harga 1 juta tapi worth it lah jatuhnya. 6X keluar lagi loh harga produknya. sejuta. Harga 1 juta ya Oppo jarang tuh. Kalau lu main dari lama tuh cuma 464 kan. Iya. Ya, cuman kalau buat ngomongin handphone ya Oppo Reno ya dia ngomong Pro Mini ya. Kemungkinan kan Pro tetap ada Betul. yang paling bagus. Yang paling bagus Ya ya. let's say di 11-12 juta. Ya mungkin di 10 juta sih. 10 juta menurut gue untuk harganya ini bagus. Pro banget. Mini. Pro Mini. Gak mungkin masalahnya kan Reno 14 Pro nya ada belasan juta. Iya, tapi kan pasti bakal di bawahnya Pro dong.
Iya dong. Pro pasti. Masa sih? Nggak mungkin sih. kalau- Oppo Reno 15 Pro. Oh, jadinya harga Reno 14 itu ditaruh di Pro Mini 15 gitu ya? Iya, jadi dia pengisi antara Oppo Reno 15 baru ada Oppo Reno 14 Pro. Oh, gitu Tengah-tengahnya harusnya. Pro Mini. Iya, Bisa iya, kalau iya. Oppo berpikirnya tidak seperti biasa, Sabar. tidak seperti biasanya. Namanya mindset Oppo gitu bilangnya. Gua nggak ngerti. Nggak ngerti ya? Jangan ngeliat ke gua. Oh gitu. Gua fanboynya Oppo kan. Apa lu tadi bilang fanboy Samsung berubah jadi fanboy Oh iya, Oppo? lu pakai Oppo. Gua ngomong betul. gua fanboy Samsung sebelum ini tadi, Oh. belum nge-live. Mereka nggak dapat konteksnya Oh, dong. nggak dapet konteksnya. Tapi kan sekarang gua pakai Oppo udah Oppo N3 tahun ya? kedua N3. Tapi gimana Win sejauh ini? Oh sekalian aja deh kita tanya. Ini hari ini user N3 nih, jadi dia user N3 sama iPhone ya. Gue pengen tanya, faultnya si Oppo itu layak gak sih dihargai mahal? Layak banget sih. Kalau menurut gue sebenarnya ada isu sih. Sekarang Oppo gue tuh di layar dalamnya tuh ada dead pixel. Oh, Satu, tapi nggak terlalu mengganggu. Cuman dia ada di persentase baterai itu pojok kanan atas. Oke. Nah itu di layar dalamnya ada itu dead pixel. Tapi dead pixelnya nyala, bukan mati. Oh iya, berarti kayak ya. gitu lah. Tapi setelah gue lu kan lihat gue kalau pakai HP, gue rasa si Oppo itu juga kebanting di depan muka lu berkali-kali kan. Gue celana gue kantongnya pendek-pendek, jedar. Karena itu salah satu yang suka banting HP dia karena celananya tuh licin. Tapi buat harganya menurut gue worth it gitu, worth it banget. Dan itu menurut gue salah satu pembelian yang gue Puas lah ya. Puas. Nggak ketipu gitu ya. Cuma memang apa ya, kalau di mobil kan kita suka ngomongin valuasi ya, harga jual kembali Harga gitu. jual. Harga jual kembali mungkin Volt agak orang Lu masih aja ngeri. berapa? Gue kan beli 21. Itu udah belum lama. Gue beli kan? bekas. Dulu barunya kan 30. Betul. Itu cuma kayak, tapi kan selang Belum lama 6 banget, bulan 6 kan, bulan itu gue doang. beli 21. Gitu, dan gue pakai sampai sekarang awet-awet aja tuh. Iya itu Oppo salah satunya strongnya di oke situ. banget Jadi sih. kalau durabilitasnya tuh tinggi dia gitu. Dia dapat nggak ya OS yang baru? Gak tau. Belum dicek lah. Belum dicek sih. Belum. Gue takut juga sih update OS. Ini juga sama juga berlaku sama nggak cuma Oppo, ini ada Vivo juga. Ini ada Vivo V70 Pro Mini atau X300 FE gitu ya. Ini juga ada nih ke yang menarik katanya tuh dia nggak akan pakai 4G model. Nah ini untuk speknya ini pakai 8 Gen 5 bener gak sih di? Kalau dari Cinanya sih emang sesuai ya. S50 series tuh udah pakai yang semi flagship lah. Betul. Di bawah satu level. Kayak S50, S50 Pro Mini. Cuman sebenarnya ini sih kalau Vivo tuh ada dua kemungkinan. Either dia jadi Vivo V60 Pro Mini atau X300 FE. X300 FE ya. Tapi dua-duanya itu udah pasti model bakal global. Cuman nggak tahu Indonesia lagi-lagi. Tapi kalau X300 FE berarti kita ekspektasinya tuh harga bisa 10 juta kan? Bisa. Emang kita secara historis ada barang global yang nggak masuk Indo? Banyak sekali. Makanya nyebelin, Win. Lu tau nggak beberapa flagship di sini nih, kayak X300 nih, di Cina mah murah banget. Iya. Sampai Indo kan banyak Ya itu mah biasa lah. kan sholatullah, ya kan? Iya. Itu kan bayar semua tuh. Pengen masukin di website TKDN. Iya, belum pengen matching. postel, ya kan? Iya. Emang ada pabrik HP yang pernah digeruduk? Gak ada, untungnya gak ada. Tapi kita balik ke ini ya, ini gue agak kaget sih kalau misalnya Vivo bener-bener mau masuk ke pasar Indonesia di seri mini, berarti Vivo itu bener-bener pede untuk jualan di Indonesia. Iya sih, sebenarnya gue pengen tahu juga sih dia data selling CX300 ini sebesar apa. Harusnya gede di. Kalau misalnya dia bener-bener masukin bentuknya namanya X300 FE, artinya X300 sendiri ini punya minat yang tinggi. Bisa, cuman yang selama ini gue tahu Vivo tuh flagshipnya yang laku Pro-nya. 200 Pro, 300 Pro. FE itu udah seri Fan Edition lah ya. Iya, maksudnya di bawahnya kan. Nah, gue pengen tahu nih X300 ini seimbang nggak sama X200 kemarin atau lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau lebih rendah kemungkinan X300 FE nggak ada. Iya sih ya, tapi nggak kalau misalnya dia bisa 8 Gen 5 gitu dengan ultra wide 50 ya, triple 50, harusnya X300 FE make sense sih. X300 FE make sense. Make sense sih Lebih harusnya. mending X300 FE atau V70-nya diinin 10 juta lebih. Nah, kalau bisa penting 10 juta lebih, itu pasti kan at least gue yang ngamuk kan. Minimal ada story lah. Gitu. Makanya kalau X300 FE tuh lebih nyambung gitu. Dan fitur-fitur X itu turun ke situ. Iya kayak ini kan, jadiin V kan. Betul. Lebih baik X300 FE kan. Betul sekali. Iya bener, no, Vivo. Dengerin ya.
Tapi kita nggak tahu lah, ini kan masih V7 ya, V70 series ya gitu ya. Dan ini masih tahun depan dan kemungkinan sih akan gede sih. Tapi nggak cuma itu doang, kita bahas juga BBK yang lain yaitu Realme ya. Realme ini ngomongin V ini karena kita mau ngangkat soal 7 Gen 4 ya ternyata. 7 Gen 4. Nah Karena ini dia yang ini menarik nih. blunder. Realme blunder nih, luar biasa. 7 Gen 4 tuh prosesor. Yoi. Prosesor Snapdragon. Jadi adalah mid-range premium lah. Realme itu yang sama Ricoh kan? Betul. Wah, menarik dong, Tapi- buat dibahas menarik dong. Wah nanti gue nanya sama, kita itu kali ya. Menurut lu gimana Win? Realme Ricoh Win? Realme Ricoh gimana? Ya gue belum denger Lo banyak. kan udah nyoba punya Alvin, gak usah main aman di sini. Iya sialan. baru itu doang. Ini baru gitu doang, nggak. Ya gak usah bahas. Nggak pakai. Menurut lu gambarnya? Banyak mikir nih. Tapi kemarin sih color profile-nya dikit banget sih ya. Dibanding Xiaomi Ultra. Sama ini sih, gue yang pengen ini juga. Tadi sebenarnya pengen gue angkat. Gue tuh pengen appreciate sebagai yang udah jarang update HP ya. Iya. Kemarin si Seka kan 15T ya yang Betul. dicobain ya. Iya. Gue nama Leica ada di Xiaomi itu untuk foto sih berasa banget ternyata perubahan tonnya ya. Perubahan tonnya memang. Untuk warna kulit tuh menurut gua luar biasa. Nah itu perlu gua angkat juga Iya, tuh, iya. itu mantep tuh. Jadi dengan kerja sama brand kamera nggak ala-ala doang lah, nggak Nggak jual cuma nama tempelan doang gitu. doang. Iya. Nah tapi kalau Ricoh sih gua belum merasakan Iya, apa-apa. bilang aja jelek gitu. udah. Nggak gini, permasalahannya Ricoh itu harganya tuh. By the way kalau kameranya gue suka Ricoh ya. Ricoh Iya, tuh kalau gue Ricoh-nya mah bagus. Ricohnya ini kan GR4 konteksnya gue adalah demen. Realme Ricoh. Nah. Ya kan? Yang dibeli Alvin. Iya. Terkecoh Ricoh itu dia ya. Tapi ternyata pas kita coba itu bagus, tapi pas tahu harganya 18 juta itu belum sama IMEI. Iya. Artinya masuk Indo bisa 20 juta kan. Lu bayangin gak kalau HP masuk 20 juta begituin. Harga gorengan Rico ya. Waduh, itu masa lebih mahal. Ini kan logikanya gini nih, kita beli Xiaomi Leica karena kita nggak mampu beli HP Leica. Bisa. Kamera Leica. Iya, kamera Leica gitu kan. Ini kan orang dengan duit Iya. 20 juta bisa beli Ricoh Ricoh, dong, bisa beli harusnya, Ricoh, gitu. Cuman yang gue sayangkan sih dari fitur kameranya sih. Betul. Dia tuh bener Gua Rico expecting- banget gitu Gue loh. expectingnya tuh tinggi banget tuh. Iya sama sayangnya HP tuh itu. telenya nggak ada fitur Ricoh-nya anjir. Jadi emang kayak style Rico kan 3x kan ya, 2345. Ya udah di situ aja. Iya di situ aja dia. Vokalnya yang bisa di Ricohin Yang kayak. dimana kacau sih sebenarnya. Oh jadi di sini nama Ricoh tuh membawa limitasi. Ya limitasi fitur Ricoh-nya. Fitur gitu. Ricoh-nya. Jadi bukan. telefotonya tuh lu pakai warna Ricoh nggak ada. Oh nggak ada. Jadi mode Ricoh-nya tuh cuma di 35 di Main kamera Iya. iya, sama. samain sensor zoom. Jadi emang bener-bener street fotografi real. Kenapa kira-kira begitu? Apa processingnya memang butuh Kenapa? data yang bagus? Karena menurut gua ya udah di ujung tanduk aja gak sih Realme ini ya? Nggak tahu sih. Ya tapi nggak tahu lah. Emang kelihatan nih dari movement yang sekarang nih ya. Dia tuh jadi gini, dia tuh meluncingkan, dia tuh bikin namanya teaser. Postingan, ya. Teaser sebelum launching. Ya. Yaitu dengan kita pakai Snapdragon yang kenceng. Yes. Lawannya tadi V series kan katanya kan 7 Gen 4 gitu. 7 Wah Gen berarti ekspektasi kita, wah ini lebih tinggi dari 7 Gen 4 Gen nih. 5, 7 Gen 5 gitu iya. kan. 7 Gen 5, 7 Gen 5 gitu kan. Gak ada yang tahu gitu kan. Tapi ternyata pemirsa di rumah saat dilihat dia pakai 7 Gen 4. 4 juga. Lalu postingan dia itu berakhir jadinya bullshit doang. Oh iya Di, gue tuh pengen ngopi tapi nggak semahal ini. Gimana solusinya? Seduh aja bang. Seduh aja. Iya. Aduh tapi kan gue gak mau panas, gue mau langsung dingin. Ada di bawah. Oh gitu. Iya. Ini kita sponsor kita hari ini. Nescafe Ice Coffee. Ya. Wow. Ini cocok untuk kamu yang duitnya terbatas Nah. tapi pengen ice coffee dengan cepat. Betul. Dengan air dingin aja kamu campurin kopi ini. Bisa pakai air dingin? Bisa. Wow. Bagus sekali Nescafe ya. Ini dia namanya ya Nescafe, make it so. Jadi benar-benar tinggal diseduh ya, ice roast masuk jadi kopi. Iya, tanpa air panas. Tanpa Iya. air panas lagi. Oh, tanpa air panas. Iya. Gue dengernya tanpa air panas. Itu mau ngerjain ya. Dulu, lu tau gak? Saat aduh, gue bisa nyebut nama orang lagi. Emang orang penting lagi mau lu sebut? Iya, saat orang penting itu masih jadi supir angkot. Nescafe Ice Roast pilihan semua orang. Ini yang baru kita sekarang ngomongin Samsung ya. Ini Samsung. Tadi gue lupa iklan sih. Samsung. Ya ini Samsung Exynos 2600 nih. Lu terakhir pakai Samsung kapan?
Note 9. Note 9. Lu inget gak sih di nyantai tuh ada video lu yang bandingin sama Xiaomi Redmi? Iya, tapi Terus lu yang dibagi-bagi. marah-marah yang Dibagi-bagi. pengguna Xiaomi kan. Iya. Karena gue bandinginnya sama Note kan. Iya. Tapi terakhir Samsung apa? Note 9. Note 9 lu gak ada niatan, kenapa lu gak tertarik sama Samsung S gitu, Win? Kan dulu belum ada. Dulu Nggak belum ada. sekarang. Oh, sekarang. Iya. Gue tuh pakai Note 9 sampai keluar Note 11 ya. Terakhir tuh Note berapa sih? Note 11 nggak ada. Note 10 10. langsung S20. Note 10 sampai Note 10 langsung ke S dia. S20. Oh, sekarang tertarik Iya. apa enggak? Ya, belum ada yang terlalu ini sih. Z Paling Fold, 3 volt paling nanti. 3 volt ya. 50 juta itu, Win. Tapi itu gak masuk di Indo sih 3 volt. Iya, gue lihat di Tokped 99, jadi enggak. itu mah Itu mah ngasal lah. Ngasal ya? Mending lu ke Singapura anjir. Minta FND bawain lu ke sini dia. Boleh tuh ntar nitip ini. Iya, nitip ini. Cicilan mobil lu inget tuh. Ya, Ini kan nggak nyicil mobil ya. Oh iya ya. Bisa Bisa iya beli 3 volt. Cuman terlalu lucu sih kalau beli 3 volt sih. Aneh banget sih. Seru sih. Tapi gimana menurut lu 3 volt Samsung, Win? Lu udah perhatiin belum? Ngikutin dikit sih, tapi ya tertarik. Cuman ya? gimana ya? Kayak gue sebenarnya lebih setuju kayak si Huawei sih Lipatnya desainnya. Z gitu Iya, ya. gue lebih setuju ke situ. Sama, Cuman gue nangkep karena memang kayaknya sih pasti lebih sturdy si Samsung. Betul, karena kan Harusnya. kalau Huawei itu kan dia 3 dan ada bagian yang jadi kayak sampingnya itu kaca, layar sendiri. Iya, layarnya itu dia expose terus kan, mau Iya. di mode full, mau di mode itu Iya, gitu. benar. Iya. Sedangkan kalau si Samsung itu kan begitu dilipat, yang Layar ke expose kan belakangnya. layar yang paling kuat, Iya. gitu, layar yang Enggak, malah kan belakangnya ya, bukan layar lipetannya yang ke expose. Itu baru full. Iya, full. layar sendiri, layar yang kuatnya Iya, gitu. iya. Kalau layar si Fold-nya kan dia ringkih kan, Benar. jadi dia itu disimpan di dalam gitu. Bener sih, Mike. Gue lebih setuju sama Samsung. Tapi kalau buat si fotografi sendiri, lu sadar gak sih Samsung mulai tidak tersebut gitu? Kalau lu Iyalah dibanding brand Cina ya. Iya, kenapa ya? Ya nggak tahu juga Tapi sih di gua. kamera sendiri tuh ada gak sih, Vin, yang kayak Samsung gitu di kamera gitu? Yang nggak ada inovasinya. Iya, gak ada inovasi tapi Lu orang Mike tetep dia sampai beli. berantem. Emang Lumik kayak Samsung, Lumik bukan kayak Xiaomi ya? Kenapa bawa-bawa begini ya? Enggak, kalau sebenarnya dunia kamera nih beda jauh lah sama HP lah. Karena HP ini menurut gue penguasanya China kan. Iya. Nah sekarang tuh kalau dunia kamera tuh penguasanya masih Jepang. Dan sebenarnya gue tuh hampir pukul rata hampir semua brand Jepang kamera itu inovasinya lagi slow down banget gitu. Jangankan kamera, HP aja begitu. Iya, cuman kan penguasanya Jepang kalau Oh. kamera. Sekarang nih penguasanya yang masih berkuasa Jepang. Iya, Cinanya cuma main action cam Kalau doang. HP kan itu Gitu. penguasanya Cina sekarang kan. Betul. Bisa dibilang ya. Jadi- Jadinya ada pembandingnya. Jadi gitu. tech race-nya tuh kurang seru. Gitu loh. Kayak kemarin mungkin kamera yang menarik cuma karena si Nikon makan red aja gitu keluar Iya. yang kamera cinema. Udah gitu ya. Udah gitu, nggak ada apa-apa lagi. Tapi menurut lu kalau dari sekarang kan handphone kameranya udah bagus banget tuh. Lu gimana deh? Kayak kamera nasibnya ntar gimana? Iya, menurut gue sih tetap, tapi gini sih, irisannya jadi lebih banyak. Irisan antara pengguna kamera profesional sama pengguna HP itu irisannya jadi lebih banyak. Jadi di ranah entry level nih makin keganggu lah Entry level sama kamera. HP. Iya, entry level Level kamera kamera pasti berapa? keganggu sama HP Harganya berapa? gitu loh. Ya entry level kamera aja sekarang rata-rata harga belasan. Oh, belasan. Ya. Mending beli HP. Mending beli HP sih Gitu. jelas. Mending beli Realme Ricoh. Dan job yang menurut gua paling apa ya, paling basah gitu, paling Iya. orang pengen kan konten kreator. Bener. Konten kreator mau udah direcokin HP banget Betul sih. gitu. Tapi kalau lu mainnya profesional kayak bikin film gitu, bikin konten-konten TVC ya itu nggak bakal tersentuh lah sama Nggak HP. bakal, Walaupun nggak dari dulu campaignnya shoot pakai HP Nggak gitu kan, mungkin. tapi ya nggak akan tersentuh. Cuman di irisan bawahnya menurut gua sangat terencok. Mungkin ini kali ya, kayak teori TikTok digantiin YouTube digantiin TikTok, pada akhirnya enggak juga. Nggak juga. Jadi Nggak beriringan juga. mereka. Iya, jadinya. iya. Ya mungkin itu ya, kalau ada yang nanya apakah HP bisa gantiin kamera, ya enggak semerta-merta itu sih. Enggak. Paling beriringan lah ya gitu ya. Tapi kita lanjut ya, kita ngomongin Samsung Exynos 2600 nih baru nih. Dia pakai Cortex C1 Ultra, C1 Pro ya, dan pakai ARM 9.3 yang artinya ini mirip banget sama Dimensity dan Snapdragon Yang sebenarnya. baru ya. Yang baru. Cuma Snapdragon nggak beda. Snapdragon enggak? Kan dia beda. Oh iya, core ada tadi. beda itu Orion ya. pakai PC. Orion dia. Cuman yang menarik adalah dia ini berhasil di 2 nanometer, Wen, di mana iPhone aja masih 3 nanometer. Semua 3 Prosesor ya? Prosesornya iya. Oh sekarang udah ada 2 nanometer. Samsung pertama doang dia. punya. Oh Samsung ini nih. Iya, gitu. Di Samsung berapa? 2600. Bentar, Kemungkinan Index. S26. Oh Tapi S26. gue lupa deh, Indonesia itu dapat yang Snapdragon apa ya? Snapdragon pasti.
S26 yang Exynos tuh bakal jadi market Eropa atau enggak sama US. Kebalik kali, Cuk. Nggak mungkin. Di sini pasti bakal komplain, nggak bakal laku ntar handphonenya. Yakin gua. S24 itu pakai Exynos kan? Ada, enggak, S22 kalau nggak salah. S22 atau S21 ada Exynos. Itu cuman di selected region doang yang pakai Exynos. Bukannya Indo juga ya? Gua Di lupa. Indo Exynos. Exynos ya? Exynos kan? Ya menurut gue sih Exynos bagus untuk seri-seri yang menurut gue bukan flagship real sih. Nah. Memang untuk yang FE-nya. Tapi lu bayangin nggak? Misalnya dia pakai Snapdragon nih, ya 3 nanometer gitu. Kalau misalnya tiba-tiba Samsung ini masuk dengan lebih cepat, tapi capable di FE kan lucu. Nah itu dia, jadi nggak Iya. lucu kan. Soalnya ini Exynos 2600 bagus banget ya. Pertama kan dia 2 nanometer. Iya. Dia tuh proses transistornya beda lagi kan, sebelumnya FinFET kan. Iya. Ini GA proses. Oh, beda lagi ya? Bentuknya berbeda lagi nih untuk maksimalin 2 nanometer Iya. gitu. Ya itu lo pelajarin tuh, oh ternyata bentuk transistornya berubah Bahkan lagi. di sini mereka akhirnya menjual untuk on device AI ya berarti. Itu ya? dia, dan di Sharing AI-nya dia offline ya? udah pakai yang baru juga 100% gain-nya gila ya performance. Iya, bahkan ini kalau ngomongin performance ini CPU-nya naik 39%, GPU-nya 100%, lalu ada tracing ya udah lah ya, lalu AI improvement-nya 113 gitu. Nah yang gue suka sebenarnya, yang gue penasaran tuh namanya ada fitur heatpad block-nya itu. Iya, ini kayak apa sih? Jadi tuh kalau dari penjelasannya dia, jadi setiap chip tipe-tipe misalnya CPU, GPU sama NPU-nya, Betul. dia tuh punya kayak ya bisa ngeblok suhunya. Jadi panasnya di situ aja. Oh, Jadi panasnya bisa disebar lebih baik Buangnya? lagi. Buangnya tetap ke vapor chamber, tapi dia nggak akan ngeganggu sistem yang lainnya. Jadi misalkan CPU-nya panas nih, nah si NPU-nya nggak kena gitu. berarti di SoC-nya dong Iya, berarti. sistem SoC-nya itu. Udah di Aneh level juga ya, kecil gimana itu. caranya itu ya? Ya nggak tahu. Makanya gue penasaran. Iya. Dan ini harusnya jadi minim throttling kan? Betul harusnya. Karena kan permasalahan Samsung ini, Exynos ini adalah throttlingnya gila Iya. dan cepet gitu. Jadinya banyak orang tuh yang terganggu. Ini tuh berpengaruh, jangan ngomong tapi kameranya bagus ya. Jadi ini berpengaruh ke bahkan ke kalau kalian tuh kalau panas HP-nya buka kamera gitu. Oh iya. Lu mau foto, mau video itu semua Overheat. lama. Oh. Ya namanya juga throttling gitu kan. Iya. Throttling itu kan memang bener capek elunya gitu. Kayak kita aja manusia kalau udah capek kan walaupun lu pinter tapi tetap aja kalau udah capek tuh udah Ngerem. Istirahat iya, ya. pengennya tidur gitu. Ya itu salah satu kekurangan dari Exynos, apalagi kalau kita ngomongin fotografi siang-siang hari gitu. Itu kacau banget sih. Cuman ya ini baru perubahan yang nyata nih. Walaupun memang salah satu yang bisa dikritik ya untuk Samsung tuh seinget gua bagian kameranya dia tuh nggak ada yang signifikan gitu Iya. untuk hardware-nya. Malah S26 sama aja. Sama aja sampai S22 kan. Bener kayak Lu aduh. bayangin S22, S26 sama aja untuk speknya sebenarnya. Tapi yang kita obrolin ini pun si 2 nanometer bentuknya masih klaim doang kan? Bukan. Belum on real product kan? Untuk Oh, ini udah bakal jadi on on-real product Ini udah jadi. udah jadi. Oh udah jadi. Udah jadi nih. Ini udah jadi nih. Bahkan untuk karena kan si ARM Tapi data yang udah keluar apa? Kayak misalkan Oh, belum hasil ada. benchmark Belum gitu-gitu. ada, belum ada. Tunggu Iya, unpack tapi kan belum dites kan? Nunggu unpack, bener. Kalau tes mungkin Masih tes internal aja berarti kan? Palingan nanti ada link-link biasanya. ya paling ya beda berapa persen sama Snapdragon sama Dimensity lah. Tapi gue sih berharap Exynos itu bagus sih biar Snapdragon minimal Snapdragon sih. Iya biar sadar ya. Dia sadar Oh kemahalan. ya, punya saingan, biar Iya, punya saingan. Snapdragon kemahalan menurut gua. Menurut gua ya. Iya. Tapi ya nggak tahu ya, kira-kira itu dari Samsung S26 series. Ya untuk klik-kliknya sebenarnya nggak banyak berubah sih. Palingan yang ngomongin yang Edge ya. Yang S25 Edge, S26 S26 berarti. Edge itu seingat gua dia lebih lebar jadi kayak iPhone Air. Oh. Dia tipis. Emang tapi yang kemarin lebih enggak? Edge Dia yang agak S25 enggak? lebih ramping deh. lebar. Lebih ramping. Cuma lebih tipis doang. Iya. Iya, nah ini ntar dilebarin gitu karena dia ngelihat Air ini emang semua orang setuju lah. Mungkin yang di teman-teman yang nonton tuh nggak tahu sebagus apa gitu karena ya coba aja lu kayak Apple Store lu pegang deh, itu berasa banget sih. Iya. Emang sih walaupun secara kertas tuh S25s lebih menang ya. Betul. Tapi once lu pegang iPhone gak tau kenapa lebih enak. Ya. Lebih enak, iya itu R&D kerja namanya di. Iya. Iya R&D-nya tuh gak cuma software. Nggak dia. ngerti gue, maksudnya gue mau bilang gue bias banget nggak juga Enggak, gitu. enggak, itu Gimana ya? yang alami gitu yang kita coba gitu ya. Mending kita ke yang ditunggu-tunggu. Pacul of the Week. Pacul of the Week. Yes ya, ini udah lama kita nggak Pacul of the Week lu di.
Iya. Itu sih udah lama banget sih. Tapi sebelum Pacul of the Week kita mau announce sedikit dulu ya. Boleh. Jadi kita itu akhirnya main ke mobil nih. Yoi. Nah ini mobilnya juga bakal menarik karena kita nih Erwin yang bakal bahas yang full gitu ya. Dan Aldi mungkin akan main di teknologinya. Ya itu namanya ya soto emotif ya. Boleh dicek aja di situ buat yang anak-anak ini. Kita bakal bahasnya nggak kaku lah ya. Enggak. Santai banget. Santai. Mencoba Kemarin beda. aja Erwin aja ada joke kemarin masuk ke dalam ini dia. Fever batuk. Iya anjir gini. Apa? Ya bukan di belakang dia begini anjing lagi diikat. Apa itu Di maksudnya? sini diikatnya di. Ya, tapi jadi seperti itu. lagi. Kira-kira jadi mohon supportnya lah ya. Iya. Dan tonton aja. Coba dong subscribe dong. Iya disabrek. Iya. Oke, lanjut lagi ya ke announce yang lainnya. Ini kayaknya akan menjadi video panjang terakhir di 2025 sih. Iya sih. Itu Begotek juga- terakhir. Iya, Begotek terakhir sih. Sebenarnya minggu depan tuh udah naik, Udah tahun baru. Tapi hari kita Rabu mulai pagi. nggak tahun baru banget ya, ntar di 2 minggu lah ya. Ya, istirahat dulu lah. Istirahat dulu ya. Jadinya yang expecting banyak ya. Mungkin kalau mau seru-seruan ya join member aja Join gitu. member aja betul. Tapi yang pasti nih kita udah ada channel baru, jangan lupa di follow. Ntar Begotek juga bakal ngundang orang lagi. Betul, ya. Begotek ini akan lebih seru karena kita akan ada announce lagi sebenarnya di Januari ya kalau Yoi. jadi bentuk situ. Oke. Ya, Oke. tapi kalau jadi dan akan lebih seru lah. Pastinya akan banyak orang di tahun 2026 tuh yang kita undang gitu, yang menarik tentunya ya. Kita kurangi undang Chandra lah ya. Soalnya dia gratis. Gratis ya, gratis. Gampang gitu ya. Gampang ya. Ya, tapi ya udah kita ke Pacul of the Week ya. Oke, yang pertama ini dari ini aku ya. Oke. Lu suka banget bang motongin narasumber ngomong sama suka debatin pendapat narasumber supaya lu setuju apa pendapat lu. Kalau nggak berubah sih nggak bakal banyak sih nonton ke depannya. Oh gitu ya. Ya sebenarnya salah satu kekurangan gue itu suka motong ya. Nggak, karena motong itu lebih ke gue nggak suka dead air sih. Cuman ya Nanggung gitu. Nanggung aja sih. Tapi ya itu salah satu enggak gini. Poinnya adalah kenapa kita masukin komen ini ya kita menerima kritik sebenarnya gitu. Sebenarnya sih. Dan Betul. akan dirubah sih, terutama di guanya sih. Tapi kalau narasumber itu dirubah sebenarnya tuh gue bertujuan tuh biar ada debat sebenarnya. Biar apa? Ada debat. Jadi gue debat, dia debat. Jadi seru Ya sebenarnya. kan dia belum debat. Nah memang. Belum Jadi debat. saat dia ngasih pendapat, itu maksud gue di debat. Jadi gue pengennya tuh saat dia ngasih pendapat nih, gue debat nih, dia debat lagi. Jadi Oh, yang lain malah mingkem. iya yang lain, iya. Malah ya udah selalu lah gitu. Iya. Jadi orang kayaknya terlalu. Baru ngomong di DPS. Iya. Berat. Gue terlalu, Iya juga ya. gue terlalu intimidatif kali ya. Ya udah lah ya. Tapi ya gue coba kurang-kurangin lah. Tapi soal berisik, gue nggak akan ngurangin berisik Ya, sih. berisik mah nggak usah. Gak usah gue kurangin sih. Cuman sifat-sifat seperti itu. yang Mungkin bakal- kalian kaget aja biasanya kalau gua sama dia biasa aja. Karena gue udah tahu ngobrol dia kayak gimana gitu. Iya biasa aja. Erwin, apalagi off air. Ini mah kalau mati mah lebih kacau ya omongannya. Bener. Oke, pertanyaan kedua nih, coba di. Nih dari Hazens Media ini ya, kenapa iQOO 15 all-rounder itu kamera depan belum autofocus, kameranya belum masuk menurut saya untuk all-rounder. Oke, Nggak sih. Kalau dari penilaian kita adalah masuknya periscope itu adalah salah satu yang bagus sih. Dan ini tuh nggak jelek menurut gua. Tapi kenapa menurut lo kamera depan belum autofocus nggak all-rounder? Enggak lah, banyak yang nggak autofocus. Betul, Banyak makanya. banget, nggak banyak banget. Jangan kan pixel aja. Nah itu dia sebenarnya kalau udah ngomong kayak gini masuk ke lagi-lagi kaum mending gitu Kalau ya. mending ya. Tapi Once nggak lo apa-apa. udah dapet Iya. cukup, pengen nambah lagi, Iya pengen itu nambah lagi. nitpicking namanya. Iya, jadi harusnya sih ya ini nggak masuk. Emang lah. banyak kamera depan nggak autofocus? Banyak. Banyak. Lu fun fact X200 Pro Sebelumnya nggak ada. sebelumnya nggak autofocus. Oh iya. Belakang udah Autofocus bagus. tuh malah V-nya malah mid range ya. Iya. Aneh nggak? Oh. Soalnya brand tuh gini pak, untuk lo masukin HP itu, lu tuh kayak main puzzle gitu kan. Pertama lu pasti ada set harga. Nah. Nih yang dimakan Indonesia nih segini harganya gitu kan. Dia akan set puzzle tuh, mana nih yang di ini. Nah, autofocus tuh ada harganya kan. Iya sih, tapi ya mungkin karena orang jarang notice juga kali ya, kayak gue juga nggak Bisa notice. Jadi mereka Banyak pixel fix, banyak kayak gitu. Fix fokus. HP gue. iPhone Nah, nggak. kalau Autofocus. iPhone itu salah satu strongnya itu kamera depan gitu. Oh iya, udah Cuma autofocus. kameranya udah beres menurut gue, Iya. tinggal periskopnya aja. Oh, nggak tinggal ada. periskopnya itu harus dikritik Oh, iya. habis-habisan sih. Cuman lagi kalau ngomongin kamera depan menurut gue kamera depan ini dan ultrawide menurut gue yang tinggal sedikit lagi Android untuk mengalahkan iPhone sih. Apa? Kamera depan dan ultrawide menurut gue. Stage centernya belum, center stage-nya. Itu nantilah. Kalau satu stage mah itu terlalu parah sih. Tapi di Android siapa emang yang kamera depannya sekarang menduduki peringkat 3 besar? X sama Samsung. Samsung itu kameranya jelek belakangnya ya, karena ada pembandingnya Cina. Iya. Tapi kalau depannya kamera depannya bagus. bagus.
Kamera depannya bagus, ya kan? Sisanya sih nggak ada ya. Itu kira-kira untuk all-rounder ya. Tapi kalau ngomong all-rounder ya itu tadi kita ngomongin bahkan ini adalah salah satu handphone yang bisa lu pakai banyak hal gitu. Iya. Ditambah fitur gaming gitu. Jadi Betul. nggak cuma performa ngomongin kenceng-kenceng raw doang. Itu kan udah ketinggalan zaman kan. Fiturnya ada. Betul, fiturnya ada dan ini kepake gitu loh. Jadi dari gaming ada, kameranya bagus juga. Pakai harian desainnya Bisa oke banget. juga. Iya. Dan kenapa juga all-rounder? Karena dari softwarenya, iQOO itu salah satu yang beres. Contoh yang gue bilangin segampang torch sampling rate. Kalau lo pakai biasa, torch sampling rate paling Biasa. 100-an. Ah. Tapi ketika main game, baru di set tinggi dia. Iya, biar lebih Jadi akurat. disesuaiin dia sama Lebih dia. adaptif. Iya, Yes. adaptif. Kan itu bagus kan. Kayak kita lanjut ke yang lain. Yang terakhir ya ini, emang lu pernah kritik Apple bang, tapi kayak ya udah kritiknya itu dimaklumi karena dia Apple gitu. Contoh ini kamera periskop Apple ini nggak lebih baik loh dari S25 Ultra, salah loh ya. Bahkan flagship China tapi tetap dimaklumi karena itu Apple. Sementara S25 Ultra yang spek kameranya juga gak buruk-buruk dari iPhone 17 Pro Max dijadiin HP paling nice try. Hanya karena kalah sama HP Cina. Itu aja sih bang yang gue heran. Kenapa Samsung selalu dibully gitu. By the way, makasih bang udah respon. Sebenarnya salahnya adalah pertanyaan lu kenapa bukan Samsung terlalu dibully sih. Kayaknya lu agak kaget ya Samsung di kita tuh gak bagus ya. Itu ya. Gue juga kaget. Dulu punya Samsung kan itu termasuk paling flagship kan si Note 9. Note 9 Iya, ya. flagship itu. Dan gue tuh sampai bela-belain itu HP gue nyicil loh. Oh, ya Yang gue tidak merekomendasikan juga buat teman-teman. Cuma Cuma itu kan sampai. dulu itu Win. Dan dulu nih yang gue terkesan. Waktu itu orang belum banyak yang ngomongin lah kan. Gue cerita sama lu deh. Nah, Kan dulu gue balik kuliah kan pakai Bison kan. Iya. HP ditaruh di itu apa stang kan. saya holder. Iya Samsung doang tuh yang gue pakai buff, pakai helm, pakai ini. Karena dia udah iris duluan. Oke. Tapi Dulu dia dihilangin doang. sekarang. Iya tapi sekarang nggak ada ya. Kocak. Itu Android tuh kurang konsistensinya. Padahal ya makanya gue nggak pakai sekarang. Enggak, itu cost sebenarnya. Itu harga yang tidak orang peduli tapi mahal banget. Lo mending iris atau punch hole gitu aja sebenarnya. Kan dulu kan masih ada bezel, masih bisa pakai sensor. Oh iya ya, makan tempat ya. iPhone sampai sekarang kan nggak bisa karena Note ini bukan karena style doang, Iya. tapi ada sensornya. Ya susah juga ya. Ya itu dilemanya lu jadi orang brand sebenarnya sih. Bener-bener. Tapi lagi-lagi kita balikin ya. Tadi ya soal ngomong kritik Samsung, kayaknya gue juga banyak yang ditanya kenapa Gear lu suka kritik Samsung. Padahal gue suka kritik semuanya. Nah, Jadi tuh kayak ada hal yang salah ketika kritik Samsung. Loh, kok salah? Ya kita kalau ngomongin software, nih ya, gue tahu aja ya. Lu ngomongin software, Oppo itu udah mendekati banget. Samsung. Bukan mendekati, malah lebih bagus menurut gua. Betul, makanya Menurut kan. gua lebih bagus gitu ya. Jadi kenapa nggak bisa gitu loh? Iya. Ya boleh dong dikritik dong. Dan kalau lu perhatiin ya kita tuh kritik Apple juga banyak. Kayak kenapa ada kalimat itu Apple? Karena Apple tuh nggak punya saingan sebenarnya. Iya harusnya. Iya sebenarnya itu doang. Cuma sebagai phone kita bisa kritik soal mungkin periskopnya lah ya. Tapi kan ya udah sebenarnya. Dan satu lagi, Samsung produknya banyak. Betul. Jadi lebih gampang diserang gitu. Iya. iPhone cuma 3 Iya, setahun. iya. Dan yang harus dikasih tahu adalah kita nggak pernah nyerang brand sebenarnya. Iya. Kecuali Realme ya. Kalau Realme itu bener-bener setahun kacau semua barangnya. Iya, Gitu. Ini tadi aja kenal lagi kan? Iya. Blunder-blunder udah ini. yang blunder-blundernya belum mau launching udah blunder ya. Ntar masuk launching bahas di Kogari Nyantai saya host ya kan. Apa ini gitu ya. Tuh ya. Tapi ya kira-kira gitu lah. Kalau dari lu gimana Vin? Menurut lu yang bisa dirubah dari Apple apa? Dari Apple. Kan lu salah satu kreator Apple Indonesia nih, yang bagi yang nggak tahu ya. Gue ke teknologi udah nggak terlalu gimana banget ya. Jadi pokoknya gue setiap ada update baru yang menurut gue wah, itu gue Ini konteksnya apa? Update nyemplung teknologi lah, mau HP, mau pad, mau ini kayak gini. Gue juga sebenarnya kan pakai iPhone itu bukan Apple device pertama gue. Gue itu pertama kali pakai iPad. Benar. iPad 2020. Dan gue pakai karena waktu itu ya gue butuh lah. Dulu kan gue nungguin Xiaomi Pad kan, lama banget karena dulu gue Mi fans juga gitu. Cuman gak masuk Xiaomi Pad, gue beli iPad dan waktu itu pembuktian si iPad ini bisa jalanin video-video dari kamera cinema yang PC gaming di sini nggak bisa. Nah itu gue dari situ mulai masuk ke iPad. Terus si Apple juga keluar M1 chip yang pakai arsitektur sama. Cuman gue tuh teknologi udah kayak mereka jejelin apa? Kalau bagus gue pricing. Tapi gue tuh nggak punya tuntutan gitu untuk mereka kedepannya ngapain. Karena agak bingung kayak Apple nih sekarang dia udah M series chip. Orang udah bingung. Kayak lu kalau lihat videonya si ini juga
siapa yang Dev 2D. ya. Dia kan bilang juga M series chip Apple ini update-nya udah boring. Ya emang iya. Cuma nggak ada yang bisa ngejar gitu loh. Jadi udah sama. Gue juga kalau ditanya apa yang perlu dirubah, gue juga bingung sih. Karena gue udah tinggal nikmatin doang. Begitu ada upgrade gede, baru gue kayak, wah. Dan gue iPhone gue aja itu kan 12. Dan gue nggak pernah update sampai 15 Pro keluar ada Apple Lock, Oh iya, ada 12 ProRes gitu. Karena gue nggak peduli. Sebenarnya gue waktu ke 13, 14 nggak peduli gitu loh. Nggak ada ininya juga. Dan gue juga ya udah teknologi kayak surprise me aja lah gitu. Nah kebetulan iPhone Air lumayan surprise me gitu kayak menarik Termasuk juga ya. iPhone 17 tuh. Gue bisa betah pakai iPhone 17 gila. Itu juga surprise karena dia bawa ini kan layarnya itu kan akhirnya dibawa yang harusnya Apple kayaknya nggak Nggak pernah mungkin, gitu dan gue surprise juga nggak banget, pernah Fit. expect itu cuman dia tiba-tiba bawa Pro displaynya oh ya udah silakan gitu kan tapi ya gue kalau ditanya apa yang gue pengen nggak terlalu ini juga sih mungkin gue udah nggak terlalu ke situ mungkin karena gue fokusnya lumayan banyak ke kamera yang memang kamera Betul. profesional sama sekarang lagi ke mobil gitu jadi ya nggak terlalu diikutin banget. Tapi emang bukan artinya gak ada yang bisa dicela di iPhone kan. Banyak sebenarnya kan halnya. Banyak nih. Ya banyak kayak iPhone Air aja nih kita kayak biasa lah kalau bahas spesifik produk Iya. aja gitu. Misalkan iPhone Air mau ada selanjutnya, kira-kira apa yang mau diubah? Ya udah speakernya tambahin di bawah gitu kan. Speakernya adain di bawah. Tapi kayak udah ya ultrawide paling ya. Justru gua lebih enak ultrawide aja. Tapi bisa pada ultrawide. Menurut gua mendingan prinsip ya, bisa. mendingan ultrawide-nya mungkin dibikin yang kayak dia bahasanya apa? Hybrid apa? Oh ini yang hybrid sensornya dia. Oh. Iya yang kameranya bawa dual vocalic Fusion. fusion. Nah, mungkin fusionnya tuh start pakai si ultrawide-nya aja, ultrawide sama ke wide gitu loh. Jadi, nah itu Tapi ya jelek cuma banget gitu Pak doang. kalau dari ultrawide Pak. Iya nggak tahu juga ya, tapi lebih kepake sih kalau gua update Iya story sih. gitu, lagi event Nggak datang lagi malu-maluin apa, kan? Nggak iya malu-maluin ultrawide ya? tuh lebih kepake dibandingkan main kameranya. Gue tuh ada lagi event terus duduknya depan kayak, oh waktunya motoin harga. Terus karena gue tuh terlalu deket gitu, gambarnya tuh jelek banget, gue nggak suka gitu, nggak kayak ultrawide gitu, jadi gitu. Ya paling itu doang sih. Tapi kan itu spesifik produk juga. Iya. Gitu. Di luar itu ya untuk Apple sendiri gue agak bingung ya mau kemana ininya. Iya. Gue jujur Terlalu ada surprise selalu ada. sih. fitur HP aja kayak kemarin gue tuh kalau nontonin videonya ST 17 Pro tuh gue nggak rekomendasiin dibanding 16 Pro. Karena 17 Pro tuh speknya udah kelewatan, maksudnya kayak ProRes RAW. Iya, buat Ya udah apa tapi juga siapa yang ya? mau pakai gitu loh. Nah, gue bilang 16 Pro jauh lebih oke karena dibanding 15 Pro, 16 Pro tuh bawa 4K 120 kan. Itu kepake tuh buat B-roll apa segala macam. Tapi ke 17 Pro tuh anjir ProRes RAW siapa yang mau pakai sih gitu Iya. kan. Tapi ini dalam arti lu nggak merekomendasikan dalam kebutuhan yang terlalu geek ya? Iya, dan guanya juga udah nggak se-exploring itu. Iya. Kalau dulu kan zamannya Android kan gua Oh, iya. pakai custom ROM. Udah ROM gue nyarinya susah lagi di XDA karena HP gua Smartfren kan. Kalau HP gua brand-brand Xiaomi gitu banyak. Kalau Smartfren dulu susah. Terus kayak pakai launcher. Dulu kan lu launchernya Nova gitu. Iya Nova, gue pakainya Aviator. Oh iya, Aviator Ya, ya. pokoknya dulu niat banget lah gue explore. Tapi sekarang tuh gue udah kayak gue punya kerjaan utama. HP gue ya gue untuk mendukung hidup gue aja ya. So far ya gue pilih yang nyaman aja lah gitu. Iya. Tapi emang kalau iPhone tuh lu mau berharap Main fiturnya aman ada, doang. Dia punya cara lain soalnya. Main aman tuh makanya sama kayak Samsung yang gue lihat tuh kenapa dia nggak banyak berubah karena dia itu masih melihat Apple sebagai kompetitor bukan HP Cina. Yang gue lihat sih itu. Jadinya dia tetap main di lane-nya, stay on your lane gitu ya. Dia ngelakuin itu. Gitu. Oke ya, kita kira itu aja lah dia paling di. Ya udah. Oke, jadi itu aja guys, teman-teman. Thank you sudah mengundang gua. Thank you Gary, Oke. thank you Aldi. Thank you juga tadi Nescafe ya udah mendukung. Dan ya sampai bertemu guys. Lu biasa kalau closing gimana? Langsung Jangan lupa aja. jadi member Bye-bye aja. dan top banget. Jangan lupa berkarya. Dadah guys.